telinganya kuat mendengarkan Allah Azza wa Jalla fi ba'di ma takallama bihi fi ba'di ma takallama bihi ana jalisun man zakarani. Ya. Sebagian dari para kekasih Allah maka kalama apa-apa yang telah sampai kepadanya firman Allah. Ini maksudnya para kekasih Allah, orang-orang yang sudah hatinya tidak lepas dari mengingat Allah, Allah akan berkata kepada mereka, ana jalisun an zakar, ana jalisun man zakaroni, aku duduk bersama hatimu, aku duduk di samping hatimu. Siapa? Man zakaroni, orang yang kuat ingatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berzikir kepada Allah levelnya ingat, waspada, sadar. Begitu dia latih terus sampai tidak putus rasanya, pikirannya, perbuatannya, itu Allah bersamanya. Allah akan berkata kepada orang itu, ana jalisun man zakaroni, aku duduk bersama orang-orang yang hatinya kuat ingat kepadaku. Zikir. Amin. Fahajaru, maka mereka senantiasa bergerak. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyingkirkan semua apapun makhluk-makhluk yang bersembunyi di hati. Berarti ya Bu, hati adalah istana. Hati adalah istana. Berapa tahun kita meninggalkan hati kita? Ya, kita evaluasi diri masing-masing. Udah mulai sekarang, kalau hidup kita mau sehat, kalau hidup kita mau hebat, kalau hidup kita mau diikuti oleh dunia, fokus sama hati. Orang yang hidupnya fokus kepada hatinya, orang ini dipastikan beres hidupnya. Ya. Begitu kita didatangkan oleh masalah, didatangkan oleh Allah masalah, itu sebetulnya Allah sedang menuntut kita untuk memperbaiki hati. Masalah, ujian, cobaan, itu diganti kalimatnya, aku sedang berjuang. Saya ulangi Pak ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Kita cepat sama Rasulullah atas izin Allah, karena wilayah ini wilayah sakral, tidak sembarang makhluk bisa masuk ke wilayah ini. Ya, kita bareng-bareng fokus menjagain hati. Al-khalqi wa qani'u. Ya. Dzikri hatta tahsula lahumul mujalasatul.
Orang-orang yang sudah mulai fokus kepada hatinya, perlahan dia punya tugas dari Allah tersendiri. Apa tugasnya? Dia singkirkan semua apapun satu demi satu makhluk-makhluk yang ada di dalam diri. Karena makhluk yang ada di dalam hati itu adalah penghalang cahaya. Pak Ustadz, apa makhluk itu? Saya angkat sedikit. Yang pertama, Bu, Pak, sombong makhluk bukan? Makhluk. Ada di mana dia? Di dalam. Itu dulu diberesin. Kiri, dengki, hasut, tiba. Anggap aja itu makhluk yang tiap hari kita berteman sama dia. Betul kan? Badan kita ini banyak makhluknya, Bu. Iri, anggap aja makhluk. Saat saya iri, saya sadar nggak saya iri? Sadar. Kenapa diterusin? Saat saya dengki, saya sadar nggak saya dengki? Coba tanya sama hati masing-masing. Saat lagi sombong hatinya, sadar nggak dia sombong? Sadar ngecilin orang, iya cemen. Ini makhluk, kita berteman sama begitu-begitu tuh. Gelap hati kita. Alhamdulillah. Diganti, Bu. Ustaz, caranya gimana? Caranya adalah begitu kita melihat apapun yang kita lihat, katakan Allah semua yang kulihat, Allah semua yang kudengar, Allah semua yang kupikirkan, Allah semua yang kurasakan. Ini semua adalah wujudnya. Tidak ada wujud-wujud Allah yang buruk. Tidak ada. Karena kita aja yang belum bisa memahami. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Banyak selawat ya, Bu. Dia lembut nanti. Selawat nggak usah pakai mulut nggak apa-apa. Kalau malu sama orang di warung sambil belajar sayur tuh, malah megang-megang tasbih 1000 gitu. Meli belajar sayur sekarang pakai tasbih malah. Iya. Kamu sekarang saya ganteng. Nggak pakai duit. Nggak pakai duit. Ada ya, Bu. Materi saya begini, Bu, saya ingin karena materi ini materi tegang, saya hanya bercanda. Oke, Bu ya, Bu. Oke, Ibu ini punya syafaat imam bapak. Perempuan ini punya syafaat. Rasulullah yang bilang, perempuan itu punya syafaat. Ibu hati-hati mulut sama suami. Ibu hati-hati pikiran sama suami. Awas. Ibu hati-hati hati sama suami. Waspada. Zikir bukan tuh? Jangan ngomong yang jelek sama suami. Jangan pikir yang jelek sama suami. Jangan punya perasaan yang jelek. Mampet rezeki lakinya. Gak bohong saya. Ini urusannya sama duit. Urusannya sebelum kan aman kamu jadi enak ya. Kenapa punya duit banyak laki saya? Alhamdulillah ya Allah. Bulan ini 10 juta uang bulanan. Buat ke salon 5 juta. Buat kantor 10 juta. Sebulan aku 25 juta. Ya Allah. Guru begitu, Bu, bahagia mah. Sering diucap, lewat ke malaikat. Begitu. Jadi jangan jelek-jelek. Abang malah sih bulan segini. Lewat ke malaikat. Kata malaikat, ya Allah, ada hambaku yang gak bersyukur. Kata Allah, jepit dia rezekinya. Besok kurangin lagi. Karena ya, Bu ya. Jadi saya mau kasih tahu nih, rezeki suami ada di hati ibu. Awas.
hati, rezeki anak juga ada di ibu. Bahkan saya tadi, ibu tuh punya syafaat berbaik-baik sangkalah kepada suami. Adil. Amin ya Rob. 5 aja di sini, malah 5 aja sudah begitu ngomongnya. Ya berangkat umroh 1 majelis. Belum, yang bilang tuh setamat sih mau, sih nggak mau. Tuh kemarin nyasar dia. Sudah setamat. Ya. Insyaallah. Jadi kalau di majelis itu ngomong itu yang buat getaran ini naik ke semesta. Ya. Bukan takabur, bukan. Beda orang takabur sama orang yakin itu beda, Pak. Beda. Orang takabur itu begitu diuji, jontai. Tapi orang yang yakin diuji ketawa dia. Hahaha, dunia yang ada sama gua. Itu orang yang yakin tuh. Tapi kalau orang yang takabur, kesombongannya, begitu dia jatuh, nangis dia. Gampang lihat orang takabur sama yakin loh. Orang yakin tuh kagak dibikinin kopi loh. Ketawa dia. Salah. Yakin dia. Ini kan enggak, baru dibikinin kopi mau gini, nangisnya sampai ketiga tetangga kali orang. Ji, gitu Ji. Canda Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ya kaum, wahai, ingat ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu manggil santrinya 3. Yang pertama ya ghulam, yang kedua ya kaum, yang ketiga waihak. Ini waihak santri yang Bandung. Apa Bu artinya waihak? Nanti ada ketemu kata-kata waihak. Apa waihak? Waihak itu kata-kata kasarnya, kalau bahasa Inggris bakal fuck you. Fuck you. Ya kaum la tatahawwasu antum hausun atau hawasun. Wahai santriku, begitu aja. Wahai umat Islam, jangan kalian menjadi orang yang tergila-gila. Wala tatahawwasu, jangan tergila-gila, jangan mabok. Wala tatahawwasu. Kalau di sini misalnya tahap itu Salah itu berarti. Tahawwasa ya tawas, tatahasa ya tatah. Salah. Wala tatahawwasu. Hatta ulang sekali tatahawwasu, tatahawwasu, bisa juga sih la tatahawwasu. Tahassa sama dengan tafa'ala, tatafa', ada tafa'ala, ada tatafa'. Tahawwasa ya ini tahtawassu gitu balala. Ya kaum la, boleh deh pakai ini sesama. Tahtawassu sebagai tatahawwassu. Ya. La tahtawassu. Nanti saya lihat. Ya. Tahassa, kata daripada his, ahas. Tahassa ya tahassu, tatahassa ya tahas. Nanti dilihat di antum hausun. Jangan tergila-gila, jangan mabuk sama dunia, jangan tergila-gila kepada
nanti antum hausun. Apa hausun? Enggak ada habis-habis, enggak ada kurang, enggak ada puas-puas, haus seperti kita minum air di laut. Atau kata hawasu. Tadi cek. Hadzal ilmu, inilah ilmu la yanfa'ukum bila amal. Tidak ada manfaat sedikit pun ilmu tanpa amal. Tidak ada sedikit pun ilmu tanpa amal. Jadi ngaji yang dapat dari sini di rumah, di drive, diperjuangin. Insya Allah Pak, Bu, saya juga sama. Hidup kita beres. Ilmu itu dia sebagai pengawal. Kalau ada apa-apa, orang berilmu mah enak. Dia nggak butuh validasi orang. Orang mau bilang apa nggak apa-apa, itu hak orang. Tapi kita punya ilmu. Begitu ilmu mengatakan A ya A, B ya B. Orang nggak setuju nggak apa-apa. Nggak usah debat, nggak usah ribut. Hormati aja. Makanan aja nggak pada nggak setuju kok. Masakan kita enak, udah berarti saya doyan. Oke siapa ya? Jadi disederhanakan aja, jangan berdebat. Berikutnya, di kata-kata haus itu bahasa Indonesia sama, bahasa Arab juga haus itu sama. Semakin kering kita, ya. Hadzal ilmu la yanfa'ukum bila amal. Ilmu ini tidak akan berguna, tidak ada manfaatnya jika nanti kalau kita tidak amal. Tahtajuna an ta'malu bihadza sawadi 'ala al-bayad. Ya. Tahtajun. Ihtaja ya. Tajud. Ya. Jangan kalian menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan tanpa ilmu. Ya. Ilmu tidak akan pernah bisa menjadi pembimbing kita di saat kita tidak menggantungkan diri kita kepada Allah Azza. Kenapa? Tahtajuna an ta'malu, kita semua, kalimatnya kalian, saya terima kita semua yang ada di sini, agar kita semua bisa berani dengan ilmu ini an ta'malu, diamalkan bihadza sawadi, seperti kita menulis kertas putih dengan tinta hitam. Kertasnya putih, tintanya hitam, nggak mungkin menjadi warna biru. Hitamnya hitam, biru ya biru. Paham ya Bu? Ilmu itu begitu. Begitu kita melakukan sesuatu kebenaran di tengah jalan, kebenaran kita selewengkan, berarti apa? Kita menodai kertas putih, tidak sesuai dengan warna yang kita tulis. Bu, kalau nulis di kertas putih enak ya? Ada garisnya, enak gak ya? Sekarang permasalahannya Bang Mama, kita nulis sementara kertasnya sudah banyak coretan. Mau nulis di mana kita? Papan tulis kalau masih kosong Bu, nulisnya enak. Mau di sebelah sana, sebelah sini, sebelah sana, enak. Tapi begitu papan tulis ini penuh dengan tulisan, saya mau tulis di mana? Artinya apa? Ilmu itu dia tidak akan bisa di draft. Ya, kalau kita terlalu semerawut menjalani kehidupan, kertas kosong itu tidak akan pernah kita temukan. Lembaran-lembaran kehidupan itulah kertas kosong. Setiap pagi kita buka lembaran baru, itu berarti kertas baru.
kertas baru itu agar tetap putih di pagi hari, kita melakukan semua perbuatan yang kita lakukan seperti kita memegang pena. Oke, Bu? Ibu melihat suami, itu ibu lagi megang pena, hati-hati tuh. Ibu tulis apa di kertas itu tentang suami? Suami juga sama, melihat istri. Apa yang dipandang oleh suami kepada istri dalam pikirannya? Begitu yang dipandang tidak baik, maka itu yang tertulis dalam kertas itu. Oke, Bu? Surat pertama apa, Bu? Iqra. Nanti setelah Iqra, al-qal nun wal qalami wa ma yastur. Pertama kita ngebacain terus. Udah pintar bacain, belajar nulis. Udah pintar nulis, belajar pra. Kayak begitu nanti pada hari ini. Berikutnya, wa huwa hukmullah azza wa jalla ta'maluna bihi yawman ba'da yawmin wa sanatan ba'da sanatin hatta naqa'a fi aydikum samrun. Sambilnya sukunya samrun, samro. Wa huwa hukmullah azza wa jalla ta'maluna bihi yawman ba'da yawmin wa sanatan ba'da sanatin hatta taqa'a fi aydikum samro. Wa huwa, dan dia, maksudnya ilmu itu. Huwa itu ke ilmu ya. Itu akan menjadi hukum. Ya. Hukum Allah berlaku kepadanya, kepada orang yang sudah berilmu. Kemarin belum berilmu, tuh ada orang nggak ngerti ilmunya, ya biasa aja nggak ngerti. Tapi ada orang sudah ngerti ilmunya, dia nggak jalanin, nah ini bahaya. Makanya orang ngaji itu biasanya begitu malam ini dapat, besok diuji. Gitu Bang Ali. Kemarin nggak bosan, saya sebelum ngaji kayaknya gak berat banget cobaan. Ngomongin cobaan sih. Perjuang. Nah, ya, hari demi hari, tahun demi tahun, hingga jatuh di tangan-tangan nakor. Ya, buahnya itu ada. Samroh itu buah. Ya, orang yang diberikan ilmu oleh Allah, nanti pada akhirnya di badannya akan menjadi hukum buat dirinya. Ya Pak, enak kan Pak? Oh, orang berilmu itu enak karena dia menjalani kehidupan, ada hukumnya, ada undangnya, ada polisinya, ada ke dalam dia dipandu dengan ilmu, keluar juga dipandu dengan ilmu. Sikapnya apabila ada yang tidak sepakat, hormati, selesai. Enak. Kita tidak akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah kalau kita menjalani hidup dengan ilmu. Kenapa? Mau disalahin nggak apa-apa orang, karena ilmu inilah pada akhirnya yang akan menjadi pengawal. Jangan maksa orang juga, tentang berilmu orang dipaksa, enggak juga. Nanti pelan-pelan. Bisa ya, amin. Harus dikerjakan, dijalankan, diamalkan hari demi hari, tahun demi tahun, hingga pada akhirnya tetap ilmu itu akan jatuh kepada orang yang menjalani buahnya itu ada. Jadi ada buahnya Pak, jangan takut.
Buahnya apa aja Pak Ustaz? Ya terserah Allah. Orang ngaji ada buahnya, pasti. Yang pasti buahnya itu tenang hati. Kedua sehat. Ketiga bahagia. Tenang, ini mahal-mahal semua nih. Tenang, sehat, bahagia. Ciri orang yang ilmunya hidup, 3 dia kuat. Jalan. Ciri orang yang ilmunya hidup, 3 didapat. Tenang hidupnya dia. Nggak pernah ngurukan orang, nggak pernah jahil sama orang, nggak pernah ngutak-ngatik orang. Ya. Karena dia tenang sama Allah. Tenangnya sama tenang, sehat. Kenapa sehat? Pikirannya sehat, batinnya sehat, jasadnya pasti bahagia. Kalau sudah begini nih Pak, orang kalau sudah begini, udah tenang, terus sehat, terus bahagia, kira-kira sama duit biasa aja Pak enggak? Biasa aja. Ada yang syukur, yang nggak ada yang nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin nggak ada, Bang Udi. Nggak mungkin nggak ada, Bang kan sih mau. Ya, nggak mungkin. Lanjut. Ya gulam, wahai anakku sayang. Tadi ya kau, sekarang ya makin dekat. Kalau ya gulam tuh sudah dekat. Guru sama murid udah dekat. Kalau ya kau masih jaga jarak tuh, masih jauh orangnya. Kalau ya gulam udah berhadap. Wahai anak muda, wahai anakku sayang. Terserah mau diterjemah apa, bebas. Saya lebih menerjemah ya gulam, wahai anakku. Ilmuka yunadika ana hujjatun alaika illam ta'mal bi. Wahai anakku sayang, ilmumu itu yunadika, dia manggil, dia berseru. Ana hujjatun, akulah hujjah untuk hidup. Keren itu. Malah. Ana hujjatun alaika, akulah hujjah. Hujjah itu pakar, pengawal. Bahasa kerennya apa? Akulah pas pampresmu, guys. Pas pampres ternyata kita nih malah punya asis. Orang pada senang pengen punya kayak si Pak Teddy, Prabowo, ngapain? Yang kita udah punya, malah kelihatan beda. Bu, Pak, orang ilmunya hidup, dia dilayani nanti. Dilayani oleh ilmu. Makanya orang-orang berilmu itu hidupnya bukan males. Ya, orang salah paham. Orang berilmu itu nggak asal dia Pak. Mau kesana, ini dulu, bos. Jangan bos. Kata Ajun. Seperti itu analoginya. Dia mau apa-apa, dia akan diam sebentar, merenung sesak, bertanya dulu kepada yang di dalam diri, siap atau tidak, boleh atau kita nyelonong baik hidup mah. Ana hujjatun alaika in lam ta'mal bi. Aku adalah argumen, aku adalah hujjah, aku adalah pakar, aku adalah terserah artinya apa. Ya.
yang akan memberatkanmu jika kamu tidak mengerjakan. Artinya si ilmu ini nanti akan nuntut kalau kita nggak jalani, akan jadi beban buat kita. Perhatikan kalimatnya, saya kokohkan di sini. Ilmu berkata kepada orang yang mencari ilmu. Ilmu berkata kepada orang yang mencari ilmu. Kata ilmu, ilmuka. Ilmu artinya si ilmu itu akan menjadi beban, akan menjadi saksi, akan menjadi argumen, akan memberatkan perjalanan kita kalau ilmu tidak dipakai. Ilmuka yunadika ana hujjatun 'alaika illa ta'mal bi wa hujjatun laka in 'amilta wa hujjatun laka in 'amilta bi sama. Dan saya adalah argumen yang akan menolong kamu jika kamu menjalankan. Yang pertama, saya akan menjadi alasan untuk menjadi beban. Yang kedua, saya yang akan memberikan syafaat. Begitu ilmu berkata. Makanya amal ilmu mah itu asik. Emang berat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Nabi berkata, kata Nabi, yahdiful ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa intahana. Kata Nabi, ilmu akan memanggil amal. Ilmu akan memanggil, lalu amal itu akan menjawab. Ilmu akan datang. Dan jika tidak menjawab, maka ilmu akan berangkat. Artinya begini Bu, yang ilmu akan memanggil amal, maksudnya adalah di saat orang yang sudah memiliki ilmu, ilmu itu yang akan menggerakkan dia. Makanya teks di atasnya tuh ditengok yang awalnya uzkuruni az. Orang yang di situ dia ingat Allah, di situ dia waspada kepada Allah, di situ dia sadar bersama Allah. Makanya dia hidup punya peta. Coba perhatikan di surat awal Al-Baqarah. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini aja nih, tulisan ini kita ambil, kita baca, kita terjemah pelan-pelan, kita terap. Pertama, alif lam mim. Ya, ini nanti bahasnya luas. Zalika, inilah Alkitab, Al-Qur'an. La raib, jangan ragu. Hudan, peta. Kalimatnya Pak, Bu, di situ zalikal kitab, bukan zalikal Qur'an, bukan zalikal Qur'an, zalikal kitab. Kita lihat kataba yaktubu kan, dan bamak taban bahwa kan ikut bahwa pada kama uktublah coba. Kitab itu sesuatu yang kita buka, kita baca, kita tulis. Perhatikan nih,
Saya dorong pelan-pelan nih Pak. Diri kita itulah sesungguhnya adalah Alkitab. Ibu bangun tidur pagi, buka selembar. Ditulis nggak? Bu perhatikan nih, jangan bingung nih. Nanti kan amalan kita dibuka, begitu kan? Sekarang umur kita berapa? Rata-rata. Itu sendiri. Udah berapa lembar kita? Kalau umur 10 tahun Bang Lala, jumlah hari berapa berarti? 3.650. Gitu ya. Kalau umur 10, anggaplah begitu ya. 3.650 hari. Itu 3.650 lembar. Kita bangun tidur sudah nulis. Muka cemberut, nulis tuh. Mata melotot, nulis. Lidah ngomel, nulis. Nanti dibuka itu. Itu nggak bisa dihapus Bang Lala. Makanya begitu orang nulisnya ngaco, tiba-tiba dia tobat. Dia bingung mau nulis di mana yang benar. Tulisannya habis. Bukunya sudah habis. Kebayang nggak Pak? Umur 60 tahun, umur 50 tahun, itu bukunya udah berapa tebal? Tulisannya jalak sejelek semua. Tulisannya rusak semua. Tiba-tiba umur 60 tahun coba dia lihat ini catatan hidupnya dia selama 50 tahun. Kebayang nggak Bu mendandaninya? Kata Allah, beresin catatan-catatan kalian sebelum tamuku bernama Israel datang kepada. Dihapus nggak bisa Bang Lala. Terus diapain bosan? Ya, dirahmati oleh Allah. Allah akan merahmati. Dengan cara apa? Dengan cara taubat. Hebat gak Allah? Semua dosa-dosa kita, semua masa lalu kita, di saat kita taubatan nasuha, benar-benar kita taubatan yang sebenar-benarnya taubat, itu catatannya sudah dihilangkan, diganti dengan catatan yang terbaru. Saat sudah mempunyai catatan baru, sudah punya kitab baru, sudah punya buku baru, tolong jangan dicoret-coret lagi sama yang enggak. Kita suka nyoret sama yang enggak kan? Pagi-pagi udah ngomel, tuh udah coret-coretnya. Pagi-pagi udah cemberut, pagi-pagi udah ngaco dah pokoknya. Itu buku kayak apa tulisannya? Auzubillah summa. Ya, ibu yang dimuliakan Allah, tertahillu. Intinya, Bu, ayo kita sudah mulai perlahan kamu pas bergerak walaupun lambat tidak apa-apa, pasti sampai. Saya bergerak tidak apa-apa walaupun lambat daripada diam. Nah, di sini ada kalimat yang saya soroti adalah yang pertama di kata-kata wa huwa hukmullah. Ya. Orang berilmu ya. Dan dia ilmunya dua itu keilmu yang domini. Dia pada akhirnya itu akan menjadi hukum. Jadi orang berilmu itu sudah tidak lagi mau menyalah-nyalahkan siapapun, karena dia sudah mulai menghukum dirinya sendiri. Saya ulang ya Bu, Pak. Orang yang berilmu, dia sudah tidak lagi mau menilai orang lain. Dia lebih banyak menilai dirinya. Cakep deh Bu. Kita nih
untuk sejauh-jauh saya juga nggak pernah nilai istri saya. Saya lagi belajar. Jangan pernah nilai-nilai orang, jangan pernah menyimpulkan orang, apalagi jangan kita mengejas. Jangan. Terus bagaimana Pak Ustadz kepada orang? 3 aja Bu pegang yang kuat. Ibu kepada suami pegang yang kuat. Cakep nanti. 1, hormati siapa, muliakan siapa. Makanya sholatnya bisa khusyuk, karena kalau punya khusyuk. Kenapa orang sholat gak punya khusyuk? Karena punya musuh. Siapa musuhnya? Diri sendiri. Yang kedua, nikmati hidup. Nikmati. Yang ketiga, sadari hidup ini sudah cukup sempurna. Tidak ada yang perlu disempurnakan. Hidup ini sudah sempurna. Ada yang merasa agak sempurna? Bu, bapak-bapak nih, ada yang masih gak sempurna? Kurang apa Pak? Coba, udah begini, saya angkat di kalimat-kalimat ini, ya. Kenapa kita menjadi berat menjalankan ilmu? Karena ternyata beratnya ilmu kita jalankan, kita masih mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Kita lebih banyak mencari sesuatu keluar, sementara yang di dalam ini belum diberes. Beresin yang di dalam, ya. Lebih penting beresin di dalam. Sehingga apa? Yang di luar tidak akan pernah bisa apa-apa. Di saat yang di luar merusak kita, mengganggu kita, pertanyaan saya, bisa nggak sih sebenarnya? Jawab, Bu. Halo. Hah? Karena gini, saya makan begini nih. Karena di saya ini saya lagi ngintip ada yang sakit loh. Nih, penyakitnya saya buka. Biar sehat. Pegang buat-buatku. Pulang dari sini sembuh. Nih ya. Pertama, tidak ada apapun yang dari luar mampu merusak yang di dalam. Sepakat dulu nggak? Sepakat ya? Sepakat? Bisa nggak yang di luar merusak kita? Nggak bisa. Ya dong. Di sini sepakatin kita nih, baru kalimat kedua. Mary sepakat nggak? Dia ragu. Saya mau bilang. Lagi nih. Kita ini nggak butuh dokter. Kita ini nggak butuh obat. Kita ini nggak butuh rumah sakit sebenarnya. Kalau bisa pakai ilmu ini. Saya ulangi. Saya tidak mendoktrin, maaf. Ini ilmu. Kalau ibu bisa terapi, ibu nggak akan sakit. Enggak. Yang bikin kita sakit, kita menarik sesuatu apapun yang dari luar, kita simpan di kepala kita. Masuk ke bawah, turun, ke perasaan. Saya bilang lagi Bang Alada. Sekarang permasalahannya, yang kerjaannya setiap hari melempar siapa tuh? B. Apapun yang kita lempar ke atas, dia akan jatuh ke bawah. Apapun yang ada di dalam isi kepala kita, itu akan kembali kepada kita.
Oke? Baik-baiklah kita dengan pikiran. Satu, perjalanannya. Apapun yang datang dari luar, pendengaran, penglihatan, perasaan, bentuk materi fisik, ini kudu ada yang namanya pagar. Rumah aja ada pagarnya kok. Pikiran ini harus punya pagar, sehingga siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Saya tanya, di mana pagar pikiran itu berada dalam diri kita? Bu, pagar pikiran kita ada pada satu titik di awal tadi, bernama kesadaran. Oke? Caranya Ustaz bagaimana? Caranya adalah kita mengaktifkan pagar buka tutup itu dengan cara nikmatilah nafas. Karena yang bisa menghubungkan diri kita kepada Allah dengan rasa bernama nafas. Ada nafas, ada nufus, ada anfus. Nafas, nufus, anfus. Kita lihat lagi. Ini agak berat. Sekarang saya dorong lagi 5.000. Ini yang sakit sembuh malamnya. Lihat ini. Rasa, perasaan. Baru di sini perhatikan Bu. Saya nanya sama ibu. Kalau ibu makan gula, bentuknya gula, masuk ke mulut, itu rasa apa perasaan? Rasa. Ya, rasa. Ini namanya fitrah nggak Bu? Dikasih gula, nggak bohong, gula itu manis. Dikasih garam, tidak bohong garam itu. Garam itu ini fitrah. Yang ini olahan Nah. Di sini penyakit mainnya Bu. Tolong bedain perasaan dengan rasa. Perasaan itu akan keluar dua. Pertama, dia akan pecah pikiran positif, kedua pikiran negatif. Informasi yang datang dari saraf sensori diolah datanya oleh otak, keluar menjadi saraf masuknya informasi, masuknya apapun yang datang kepada kita, dia bersifat responsif. Ini lagu penyebab orang sakit. Dari sini dia memulai. Karena semua selalu direspon. Betul kan? Ganti kalimat responsif ini. Begitu apapun yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, dan semua yang bersinggungan dengan kita diganti dengan apa? Kultivasi. Bahasanya keren banget ya waktunya. Kultivatif. Itu adalah penanaman dalam bentuk pemahaman. Bukan direspon. Orang yang dihina orang, kalau orang yang sudah sadar, itu hinaan seperti pakaian yang diberikan kepadanya. Kalau pakaian ini bukan miliknya, dia tidak akan terima. Dia akan taruh di luar. Betul kan? Nah, orang yang responsif tidak begitu. Dihina, dia reaktif. Jadi sekarang tahu dong penyebab sakit apa Bu? Terlalu responsif. Mulai sekarang
biasa saja terhadap semua apapun yang terjadi sama ya di ini kalimatnya saya tekan di sini adalah hukmullah. Orang yang berilmu dia sudah menjadi hakim bagi dirinya sendiri atas izin Allah. Karena orang yang berilmu dia selalu mempunyai pengawal di dalam hidup. Kita tutup sama-sama dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.